وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kembali. Posisi insya Allah masih istiqomah. Ya, mudah-mudahan ya termasuk yang difirmankan Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Persingkat waktu, seperti tadi sudah sama kita dengarkan, ini dia capaian kita, Al-Munasabah. Suratnya masih Al-Balad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Nah, berikutnya alam naj'al lahu ainain. Itu yang lagi dibahas kalau nggak salah. Walisana wa syafatain wa hadaina najdain walaqtahamal aqabah wa ma'adrakan dan seterusnya. Al-munasabah, hubungan dengan yang sebelumnya. Ba'da taubikhil insan wa zammihi, setelah mencela manusia. Taubikh dia jadi mudhofun nilai dari ba'da. Terus al-insan jadi mudhofun nilai dari taubikh. Al-insan di samping mudhofun nilai, dia juga jadi maf'ul dari taubikh. Di taubikh di sini ada domir huwa, kembali ke Allah. Setelah Allah menjelekkan, mencela manusia. Tuh. Wazammihi, hi-nya mudhofun ilaih, tapi pada saat yang sama jadi fa'il. Boleh juga jadi fa'il Allah ini. Wazammihi, paham maksudnya? Setelah mencela. Siapa yang mencela? Allah. Kalau hi-nya maksudnya Allah, maka jadi fa'il dia. Tapi kalau hi-nya maksudnya manusia, fa'ilnya dhamir huwa. Seperti pada taubik. Setelah Allah mencela dan menjelekkan manusia, kenapa? Ala toba'i'a ghoribatin wa ajibatin, atas karakternya yang aneh dan mengherankan, dengan kagum, heran. Kenapa? Aqamallahu ta'ala ad-dalila. Allah menghadirkan dalil, argumentasi ala kamali kudratihi, atas kesempurnaan kudratnya, kuasanya, bi khalqil a'yun, dengan menciptakan mata, wal lisan, lidah, wasyafatain, dua bibir, wal aqal, akli, al mumayyizi, yang membedakan antara baik dan buruk. Waman hihi al khiyaro, maf'ul, dan dia memberikan kepada manusia pilihan, lil insan, untuk manusia, lius bitazatiyatahu, untuk dia mengokohkan jati dirinya,
wa yataharrara min ubudiyatihi min ubudiyati ahwaihi, dan membebaskan manusia dari beribadah atau tunduk kepada nafsunya, wasyahwatihi, dan birahinya. Sampai sini dulu nyambung. Ada orang yang kaya kuat, namanya Ibnul Ashad, pakai sin besar, bin An-Nakhai gitu kalau nggak salah sebelumnya. Dia telah menghabiskan harta kekayaan untuk menghalangi dakwah Nabi. Nah, rupanya buzzer juga dulu ada itu. Ya, ada. Bahkan kalau kata Adi Hidayat di Al-Quran udah ada buzzer. Ya, apa itu? Wala tubazzir tabziro. Innal mubazzirina tubazzir. Kanu ikhwana syayatin. Tuh. Dulu ada orang itu menghabiskan hartanya. Seperti direkam oleh Al-Quran pada surat Al-Balad yang bunyinya ahlaktu malal lubada. Aku sudah menghabiskan harta yang banyak. Baru kemudian seolah Allah berkata, kecil harta yang kamu habiskan. Ya, sebangsa zaman kita sekarang 9 naga atau 10 lah. Banyak. Ada naga-naga. Ngabisin banyak itu. Dibeli. Negara dibeli bukan dalam artian fisik tapi aturannya dibeli. Kekuatannya juga bukan cuma fisiknya tapi lembaganya. Ya. Jenderal-jenderalnya dibeli gitu. Itu enggak seberapa dibanding tuh. Jelek sekali berkata begitu, enggak seberapa dibanding mata yang 2 mata yang aku berikan. Tuh. Maka ayatnya bunyi alam naj'ali apa tadi? Alam naj'allahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahun najdain dan seterusnya. Itu sambungannya. Maka Allah taubihul insan, setelah Allah menjelekkan tabiat manusia yang aneh dan mengherankan, Allah kemudian menghadirkan dalil ya atas kekuasaannya. Apa itu? Bi khalqil a'yun, menciptakan mata. Bukan mata dalam artian fisik saja, tapi potensi mata juga gitu. Terus lidah, 2 bibir, akal yang bisa membedakan baik dan buruk. Lalu diberi pilihan agar dia bisa mengokohkan keyakinan dan jati dirinya. Dan serta memerdekakan ketaatan kepatuhannya kepada nafsu dan birahi. Apa maksudnya itu? Waliya rifal bashar, agar manusia kenal tahu annahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala itu masdar li afdhali ma yatamatta'un, adalah sumber semua kenikmatan yang dirasakan. Punya harta nikmat, punya kekuasaan nikmat, punya apa saja semuanya nikmat. Tapi semua itu kan diperoleh lewat kesehatan, panca indera, akal pikiran, yang di sini dirinci 2 mata, lisan, bibir, akal. Tuh. Apa maknanya? Ujung-ujungnya hakikatnya semua dari Allah. Kok diajak iman malah ngelawan? Nah itu dia yang aneh. Sekarang juga kita lagi dipertunjukkan dengan tingkah laku kayak begitu. Ya, berikutnya. Ini dia.
Tuh. Minal basori disebut mata, yaitu punya potensi melihat. Wan nutqi disebut lidah, punya potensi untuk berbicara, dan bibir ya. Wal akal, dan akal. Summa bayyanallahu ta'ala annahu kana 'alal insan. Kemudian Allah menjelaskan bahwa manusia harus ba'da izin, setelah itu ayaskuru hazihin ni'am. Sejatinya diberi nikmat seperti itu, dia bersyukur. Wa yakhtar tariqal khair was sa'adah. Sejatinya dia juga akan memilih jalan kebaikan dan kebahagiaan. Fayubadiru ilal iman. Untuk itu maka dia bergegas menerima iman dan amal soleh, lalu beramal. Wa minhu i'taq, di antaranya juga dia hendaknya bersegera i'taq, memerdekakan, atau tahrir juga memerdekakan, ar-riqab, perbudakan. Ya. Jadi tidak saja dalam artian harfiah dimaksud memerdekakan budak, yakni fakku raqabah. Dalam konteks kekinian bisa jadi menjadi relevan dengan yaitu membasmi, memberantas kemiskinan, kebodohan. Itu juga ada benang merah yang kuat dengan ayat bunyi fakku raqabah, memerdekakan budak. Oke. Wa it'am al-aitam, memberi makan anak yatim. Memberi makan anak yatim sebenarnya mengurus anak yatim. Yang diurus bukan aspek jasmaninya saja. Oleh karena itu banyak kita lihat bukan cuma sekedar makan sebuah kelaziman, tapi juga pendidikan. Itu juga it'am, aitam. Al-aqarib, utamanya anak yatim terdekat, masih ada hubungan keluarga. Wal masakin, orang-orang miskin. Al-muhtajin, yang membutuhkan. Itu dia bukti iman. Diberi harta, lalu harus bersyukur. Bukti bersyukurnya ini gitu. Wat tawasi birrahmah 'alan nas, saling berpesan dengan kasih sayang kepada sesama. Wa adda ikhtiarul insan bittali ila ayyakuna min ahadil fariqain. Berikutnya, pilihan manusia akan mengakibatkan kepada salah satu dua kelompok. Pertama, ashabul yamin was sa'adah. Jadi akibat dari pilihan yang ditawarkan oleh Allah, maka manusia memilih manusia menjadi dua kelompok. Pertama, ashabul yamin was sa'adah, yaitu golongan kanan yang bahagia. Wa ma'aluhum al-jannah, tempat kembali mereka adalah surga. Wa ashabus shimal wasyaqawah, yang kedua kelompok kiri dan derita, duka, tempat kembali mereka adalah neraka. Iya, itu hubungan antara ayat sebelumnya dan ayat yang sedang dibahas, yang berbunyi alam naj'al lahu ainain. Ya, at-tafsir wal bayan. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Ai alam amnahka ayyuhal insan al-jahil al-maghrur biquwatika. Bukankah aku telah berikan kepada engkau, wahai manusia yang bodoh, al-maghrur, yang tertipu dengan kekuatannya. Kekuatan bukan dalam artian fisik, tapi dalam konteks politik ya namanya kekuasaan. Oh, lagi tertipu. Al-mirai, yang kemudian Anda riak, pengen dilihat. Ya.
Kalau bahasa sekarangnya dicitrakan, pencitraan. Buruk sebenarnya berbuat baik yang hakiki itu saja menjadi negatif kalau tujuannya supaya dilihat. Tapi luar biasa dahsyat parahnya, yaitu perbuatannya buruk diusahakan supaya dicitrakan baik. Ada dusta di sana. Bukan cuma sekedar riak. Riaknya sudah bertumpuk. Buruk bagaimana supaya dikemas menjadi baik. Ya tidak. Tuh. Itu yang dimaksud oleh Allah. Aneh, gharib, ajib, heran. Tuh. Ya, biinfakil mal, yaitu dengan mengeluarkan, membelanjakan harta, uang, kekayaan, tolaban lisyuhrah, karena mencari popularitas, wasum'ah, sum'ah pengen didengar baik. Apa kata Allah berikutnya? Amnahukal ainain, aku sudah beri kalian, engkau manusia, dua mata. Allati tubsiru bihima, di mana dengan keduanya kalian bisa melihat. Wal lisan, lidah. Alladzi tantiqu bihi, dengannya kau bisa ngomong. Wasyafatain allatain tasturu bihima sugraka, dua bibir, dengan keduanya engkau bisa menutup mulut atau gigi. Watasta'inu bihima alal kalam, dengan keduanya engkau bisa berbicara. Wa aklit to'am, makan. Wa jamalan liwajhika wa famika, juga sebagai keindahan bagi wajahmu dan mulutmu. Boleh dibayangkan, cantik sekali. Apa? Cantik. Kalau cantik laki atau perempuan? Nggak ada bibirnya. Oh, Pak Jamal. Disebutkan oleh Allah yang harus disyukur. Wal muradu annani anallah. Maksudnya Allah menyebutkan semua itu. Annani anallah. Aku adalah Allah, Tuhan. Alladzi manahtukal qudrah alal basar, yang memberikan kepada engkau kemampuan melihat, wan nutq, dan berbicara, awil kalam. Wa hadainahun najdain, dan kami tunjuki dua jalan. Alam nubayyin laka, bukankah aku jelaskan kepada engkau, wa nu'arrifuka, juga aku perkenalkan kepada engkau, thoriqal khair wasyarr, jalan-jalan kebaikan dan keburukan. Fa'auda'na fi fitratika salimah, maka aku lepas, aku biarkan dengan fitrahmu as-salimah, yang sehat, lurus. Ada tatamyiz bainahuma, sebagai alat untuk membedakan antara keduanya, yaitu khair dan syarr. Berikutnya nih, iya. Wa ja'alna laka minal akli wal fikri, dan kami jadikan buat engkau akal dan pikiran. Matastati'u bihi, sehingga dengannya engkau bisa idraka mahasinil khair, engkau memperoleh kebaikan, dampak-dampak kebaikan. Wa mafasidis syarr,
kerusakan, keburukan. Wa ab'ad kullim minhuma, serta apa ini dia? Ab'ad, akibat dari keduanya. Akibat kebaikan, akibat keburukan. Wa abbara an hazaini tariqain bin najdain, dan Allah mengungkap dua jalan ini dengan kata najdain. Apa itu najdain? Wa humat tariqan al-murtafi'an, yaitu dua jalan yang menanjak. Liddalalah ala su'ubatihima wa auratihima, memberikan informasi atau menunjuki bahwa najdain itu jalan menanjak dan sulit, su'ubah. Wa auratihima, tertutup. Wahtiyajihima ila mujahadatin nafas, dibutuhkan untuk menempuhnya kesungguhan jiwa. Li'uburiha, untuk menyeberanginya. Bisyiddah, dengan keras. Wasur'ah, dan cepat. Liza ardafahu bibayan wujub ikhtiaril afdol wa syukri tilkan ni'am. Oleh karena itulah maka Allah mengiringinya dengan menjelaskan wajibnya berikhtiar, mencari yang lebih afdol, lalu mensyukurinya. Faqala ta'ala, falak tahamal aqobah. La, tidak. Iktahamah pada mulanya artinya masuk. Kita rombongan berjalan di tengah hutan. Di tengah hutan ada kubangan, lumpur. Terus sampai di pinggirnya pikir-mikir, nyebur apa enggak nih? Untuk mencapai tempat posisi yang dituju. Akhirnya masuk dengan keyakinan, kesungguhan. Itu namanya iktahama, iktahama, yaktahimu, iktiham. Kita mau berbuat baik, banyak sekali bisikan yang menghalangi. Tuh, itu menghalangi dalam artian pikiran batinnya. Ya, padahal Allah sudah kasih jalan. Itu kurang lebih. Terus di tengah perjalanan yang menanjak disebut aqobah, ada rintangan. Enggak mau. Padahal udah dikasih mata, dikasih telinga, dikasih akal. Kalau memang perlu dan harus bikin jembatan, bikin jembatan. Kalau memang harus pakai perahu, bikin perahu. Gitu kurang lebih. Enggak. Maka kata Allah, falak tahamal aqobah. Dia enggak mau memasuki rintangan itu. Wa ma adraka mal aqobah. Apa itu aqobah? Ai fahalla nasyato. Kenapa tidak nasyat, giat, bersungguh-sungguh? Waqtaraka al-mawani, mengatasi rintangan. Al-mani'ah, yang menghalangi min ta'atillah, taat kepada Allah. Jadi ketaatan itu digambarkan oleh Al-Quran sebagai jalan menanjak, terjal ketika turun. Tuh, gitu. Itu halangan. Ya. Min taswilin nafas wattiba'il hawa wasyaiton. Taswil, menguasai. Saya lihat untuk lebih meyakinkan sebentar ini taswilnya. Sawalat.
Membujuk, ya, bujukan, godaan, terus nafsu, terus mengikuti hawa, keinginan, wasyaiton, dan setan. Wahalla jahada nafsahu lijtiyazit tariq as-sa'b. Dan kenapa dia tidak jahada, berusaha keras untuk mengatasi, ijtiyaz, melampaui, melewati jalan yang sulit itu. Wa ayu syai'in a'lamaka maqtihamul aqabah. Apa yang membuat kamu tahu tentang iktihamul aqabah? Istifham litafkhim wa ta'zim. Kan ayatnya berbunyi falak tahamal aqabah wama adraka mal aqabah. Aqabah rintangan. Ada istifham. Wama adraka. Istifhamnya disebut litafkhim. Tafkhim artinya membesarkan atau ta'zim. Sama. Kebayang. Istifham wa ma adraka mal aqabah. Maksudnya lita'zim, aqabah perkara besar. Besar dalam artian memang secara fisik kerintangan. Kalau dibawa kepada makna hakikinya, yaitu jalan yang menanjak di tengah hutan, banyak kerintangan. Dalam artian batin ya, yaitu ketika mau taat kepada Allah, luar biasa tantangannya. Kenapa enggak menceburkan diri untuk mengatasi rintangan itu? Andai kata kita menceburkan diri ke tantangan lalu kita atasi, maka makna lit ta'zim, itu fadilahnya, manfaatnya luar biasa besar. Itu dia yang dikandung pada istifham lit tafkhim. Iya. Summa arsada ila tariq iktihamiha. Kemudian Allah memberikan petunjuk bagaimana mengatasi untuk memasuki rintangan. Faqalah, tuh dia, fakku raqabah, memerdekakan budak. Bisa jadi pada saat itu budak yang sebenarnya dia pengen kebebasan, tapi tak punya uang, tuannya meminta. Kalau Anda orang berada, tuh dia, kita godaannya ngapain? Nebus dia. Kita masih banyak kebutuhan kok. Umpamanya begitu. Tuh aqabah. Iya. Nah, kemudian dalam konteks kekinian, semua bangsa ini ada dalam perbudakan. Dia sebagai budak, justru orang asing sebagai tuan, gitu kurang lebih. Bukan cuma dalam aspek ekonomi, tapi politik juga. Berat nggak rintangannya? Oh, berat sekali. Ya, jaminannya penjara. Bahkan kilometer 50 sudah membuktikan tuh jiwa berat. Lalu kemudian lit ta'zim tadi, mereka-mereka itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa besar, namanya lit ta'zim, yaitu syuhada, sebagai syahid. Iya, Allah beri petunjuk di sini. Apa itu fakku raqabah? Au it'am fi yaumin zi masrabah. Dulu pada makna hakikinya yaitu memang zamannya zaman kelaparan. Sekarang juga identik, bahkan bisa jadi lebih dahsyat. Bukan cuma ada orang yang banyak orang yang tidak makan karena kelaparan, tapi sudah semakin daya beli masyarakat sudah semakin menurun. Tuh, bagaimana meningkatkan daya beli mereka, tingkat ekonomi mereka, itu juga masuk kategori it'am. Apa itu it'am fi yaumin zi masqobah? Sekarang ini udah zi masqobah. Ya. Yang dulu baru keluar itu gas kecil berapa itu cuma 3.000, 6.000, 5.000.
Sekarang udah puluhan ribu. Nggak ada istilah turun. Ya zimas robah. Yatiman za makrobah. Terusnya. Yatiman. Berikutnya Pak Jamal. Zatiman za makrobah ya. Za makrobah. Makrobah za makrobah artinya yang masih punya kekerabatan. Anak yatim. Au miskinan atau orang miskin zamat robah yang berkalang tanah. Duduknya di tanah, tidurnya di tanah, istirahatnya di tanah. Semuanya. Ai innaktihamal aqobah duhulaha. Yang dimaksud iktihamul aqobah artinya duhulaha, masuknya. Yakunu yaitu bi'takir raqabah, memerdekakan budak, minal ubudiyah, dari perbudakan. Wa takhlisuha min isarir riq. Takhlis yaitu membebaskan, menyelamatkan. Min isaratir riq, dari sistem perbudakan. Awil muawanah alaihi, atau menolong, ya, dia baru dibebaskan oleh tuannya kalau punya uang sekian, nah ditolong. Oke, au it'am fi yaumil maja'ah, atau memberi makan pada hari kelaparan, pada hari kelaparan. Alladzi ya'azzu fihi ta'am, di mana makanan menjadi sulit. Ya'azzu itu sulit bagi seorang anak yatim, al-qarib, yang kategorinya kerabat kita. Wa huwa saghir alladzi faqada abahu, yaitu anak kecil yang sudah tidak punya ayah. Wa kana qariban fi nasabihi minal mat'am. Bukan mat'am, minal mut'im. Ya. Dan dia menjadi kerabat dekat secara nasab minal mut'im, kepada orang yang memberi makan. Au it'amul miskin, atau memberi makan kepada orang miskin, al-muhtaj, yang membutuhkan, alladzi la syai'a lahu, yang enggak punya apa-apa. Wala qudrata ala kasbil mal, pada saat yang sama dia tak punya kemampuan, ya, karena faktor pendidikannya, maka tak punya potensi untuk mencari uang. Lidhufihi, karena lemahnya. Wa ajzihi, dan lemahnya juga. Ka'annahu al-saqayadahu bit-turab. Maka orang-orang yang seperti itu susah, melarat, sengsara. Al-Quran membahasakannya dengan kinayah seolah tangannya nempel di tanah. Nempel di tanah. Maka bahasanya miskin za matrobah. Matrobah dari turab. Iya, berikutnya. Lifaqdi iya. Lifaqdil mar, karena nggak punya uang, nggak punya harta. Faman harrarar raqabah, siapa yang bisa memerdekakan budak, awat amal yatim awil miskin fi yaumil maja'ah, atau memberi makan anak yatim atau orang miskin pada saat peceklik, kelaparan, ya, kana ta'iman lillah, pada hakikatnya dia memberi makan kepada Allah. Bukan kepada Allah, karena Allah. Nafi'an ibadahu, memberi manfaat kepada sesama hambanya, hamba Allah. Fahuwa min ashabil yamin, maka itu adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai ashabul yamin. Wahada masal,
Ini adalah perumpamaan. Darabahullahu ta'ala, Allah berikan limujahadatin nafas, untuk berjuang melawan nafsu, wal hawa, dan keinginan, wasyaiton, dan setan. Qala Sawi alal Jalalain. Imam As-Sawi berkomentar atas komentarnya Imam Jalalain. Innama qayyidal it'am biyaumil maja'ah. Memberi makan dihubungkan dengan hari peceklik. Li'anna ikhrajal mal fihi, sebab mengeluarkan uang, harta pada waktu itu asyad ala nafas, lebih berat bagi jiwa. Wa qad yustadallu biqaulihi, bisa juga diambil kesimpulan dari firman-Nya itu, au miskinan zamat robah, lewat firman-Nya yang berbunyi au miskinan zamat matrobah, atau memberi makan di samping kepada anak yatim juga orang miskin yang berkalang tanah. Lisyafi'i, menurut Imam Syafi'i, annal miskin aswa'u halan minal faqr. Orang miskin itu lebih miskin ketimbang orang fakir. Wa annahu qad yakunu bihaitsu yamliku syai'an, dan orang miskin itu bisa jadi memiliki sedikit sesuatu. Wa illa waqa'a qauluhu, kalau tidak maka firman-Nya zamatrobah tikroron, maka firman-Nya yang berbunyi zamatrobah itu merupakan pengulangan. Ya, paham maksudnya? Apa itu akobah? Jawabnya fakku rokobah. Pertama, memerdekakan budak. Au it'am fi yaumin zi masqobah, memberi makan pada hari peceklik. Siapa? Yatiman zamakrobah, yaitu anak yatim yang masih punya kekerabatan. Au miskinan zamatrobah, atau orang miskin. Zamatrobah yang berkalang tanah. Miskinan zamatrobah ini memberikan informasi, ada zamatrobah itu lebih rendah status ekonominya ketimbang fakir. Menurut satu versi. Tapi kalau justru pernah dibaca juga dalam buku yang lain, Fiqih alal Madzahibil Arba'ah, terkait dengan zakat, ada apa namanya itu, mustahik zakat menyebut miskin, masakin, wal fuqara gitu. Debatable. Mana yang lebih miskin? Satu bilang fakir lebih miskin. Miskin lebih kaya. Seperti kita jumpai di sini. Kalau miskin itu dipahami sebagai lebih miskin dari fakir, fakirnya lebih kaya. Maka itu yang mau dijelaskan. Zamatrobah itu berfungsi sebagai menjelaskan dari kata miskin. Au miskinan cukup, terus zamatrobah dijelaskan, ya. Maka kalau nahunya ya naat. Itu zamatrobah lisyafi'i annal miskin aswa halan minal fakir. Menurut Imam Syafi'i, miskin itu lebih buruk keadaannya ketimbang fakir. Wa annahu qad yakunu, bisa jadi dia itu memiliki harta, si fakir maksudnya. Wa illa, kalau tidak begitu maksudnya, waqa'a qauluhu zamatrobah tikrar, maka firman-Nya yang berbunyi zamatrobah itu sebagai pengulangan.
Wa qad istadalla Abu Hanifah bi taqdimil itqi, sementara Abu Hanifah memahami ayat yaitu dengan lebih dulu menyebutkan kata budak, memerdekakan budak, ala annahu afdal minas shadaqah, memerdekakan budak lebih afdal ketimbang bersedekah. Wa inda ba'dihim bil aqs, sementara menurut yang lain sebaliknya. Li'anna fi shadaqah inqazun nafas minal halak. Alasannya bahwa sedekah itu menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Fa innal ghidha qiwamul badan. Makanan, gizi adalah soko gurunya badan. Wa ammal faq, adapun memerdekakan budak, bahwa takhlis minal qaid fil aglam, yaitu membebaskan ikatan secara umum menurut pendapat umum. Ya, masing-masing berargumentasi. Kenapa fakkur raqabah didahulukan? Satu berpendapat fakkur raqabah lebih afdal ketimbang it'amut ta'am, fakir miskin atau anak yatim. Tapi satunya lagi menganggap atau berpendapat sebaliknya. Akhraja Ahmad an Aqabah an Uqbah ibni Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari seseorang bernama Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, man a'taqa raqabatan mu'minah, siapa memerdekakan seorang budak mukmin, fahiya fakkakuhu minnar, maka dialah yang akan memerdekakannya dari api neraka. Wa akhraja Ahmad aidan anil Barra ibni Azib. Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis dari seseorang bernama Barra putra Azib. Qala jaa A'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab desa Badui kepada Nabi. Faqala, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Ajarkan kepadaku amalan yang bisa membuatku masuk surga. Faqala, la in kunta aksartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. Nabi bersabda, jika engkau memendekkan khutbah, laqad a'radtal mas'alah, engkau telah menyingkirkan masalah. Paham maksudnya? Banyak nggak diketahui ya para ustadz yang suka khutbahnya panjang. Padahal kata Nabi, kalau engkau memendekkan khutbah, itu engkau udah menyelesaikan satu masalah. Ayo tidak? Apalagi di kantor, lapar, istirahatnya terbatas, khutbahnya panjang, mau ngantuk saja susah. Padahal biasanya khutbah itu obat tidur. Panjang, kesel. Karena kesel, maka hilang ngantuknya. Itu bahasanya mau ngantuk aja susah. Karena itu kan udah namanya mubalaghah. Ya, a'tiqin nasmah. Apa ini saya ulangi cara bacanya ini. La in kunta aksartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. A'tiqin nasamah wa fakir raqabah. A'tiq merdekakan. An-nasamah, nasamah itu orang-orang. Terus dijelaskan ini wawunya atof bayan namanya. Fakir raqabah, yaitu memerdekakan budak. Faqala, orang itu bertanya, ya Rasulullah, awalaisata biwahidah, bukankah itu satu? Yaitu memerdekakan budak dan memerdekakan manusia. Qala la, inna itqan nasamah, tidak,
Itkun nasamah sama raqabah itu dua hal. Inna itkan nasabah, memerdekakan. Nasamah itu manusia. Antan farida bi'itqiha, bahwa dia memerdekakan dengan sendirinya. Wa fakkur raqabah antu'ina fi itqiha. Sementara fakkur raqabah itu engkau menolongnya untuk dia merdeka. Paham maksudnya? Itu orang bertanya pada Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah amalan yang bisa membuatku masuk surga. Kalau engkau khutbah pendekin, itu udah menyelesaikan masalah. Yang kedua, merdekakan manusia, maksudnya budak, tapi disebutnya nasamah. Yang ketiga, merdekakan budak. Loh, apakah nasamah sama raqabah sama? Beda, kata Rasulullah. Kalau nasamah, dia memerdekakan sendiri. Kalau fakku raqabah itu engkau merdekakan. Udah kebayang ilustrasinya. Si tuan bilang, kalau engkau punya uang 5 juta, aku merdekakan. Berapa lama 5 juta harus terkumpul? Umpamanya 4-5 bulan. Udah. Terus dia kompromi sama tuan. Ada waktu istirahat dia dari bekerja senggang, udah di rumahku saja aku kasih pekerjaan, nanti aku beri upah. Maka dengan upah itu dia menjadi memerdekakan. Itu namanya itqu nasabah. Nasamah. Dia memerdekakan diri. Karena uang yang diberikan kepada tuannya adalah hasil kerja. Tapi kalau fakku raqabah, kata tuan, kau punya 5 juta, aku merdekakan. Ada orang dermawan. Nih, kau kasih 5 juta. Merdekakan dia. Tuh, itu beda. Ya. Wa akhraja Ahmad wa Turmuzi wa Nasa'i an Salman ibn Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-sadaqatu 'alal miskin shadaqah wa 'ala dzir rahim isnatan shadaqah wasilah. Rasulullah bersabda, aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Salman ibn Amir, sedekah atas atau kepada orang miskin itu sedekah. Tetapi kalau sedekah kepada yang masih ada hubungan keluarga, itu dua maknanya. Yang pertama sedekah, yang kedua menyambung hubungan, silaturahim. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian ayatnya begini. Summa kana minal ladzina amanu, kemudian ya, kepada orang yang beriman, watawasaw bis sabri, saling berpesan kepada kesabaran, watawasaw bil marhamah, saling berpesan dengan kasih sayang, ai qama bil af'al al khairiyah as-sabiqah. Apa maksudnya itu? Sumakana minal ladzina amanu watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah. Artinya melakukan perbuatan-perbuatan baik yang tersebut sebelumnya. Kapan ba'daan amanabillah? Setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, wa kutubihi wal yaumil akhir, kitab-kitabnya dan hari akhir. Fa inna hadhil qurubat, usaha-usaha pendekatan ini innama tanfa' bisyartil iman. Itu berguna dengan syarat iman. Kalau nggak beriman, nggak berguna. Fakku raqabah berguna kalau dia beriman. It'amut to'am is awal miskin berguna kalau dia beriman. Terus sama
yatiman au miskina, dia beri makan, itu berguna kalau dia beriman. Kalau enggak ada gunanya. Maka itulah dia yang disebut summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Iman semuanya. Iya. Fakana min jumlatil mu'minin. Atas dasar itulah maka mereka-mereka yang melakukan amalan baik tadi masuk kategori mukminin al-amilin yang beramal soleh. Al-mutawasina bis-sabri 'alal azab. Juga saling berpesan untuk sabar atas derita. Wa 'alar rahmah. Kalau dalam konteks budak ya tadi derita sebagai budak. Orang miskin derita. Ya, dia berpesan. Pesannya kayak apa? Yang pertama, pesan terhadap budak yaitu dia merdekakan. Bil marhamah juga. Pesan kepada orang miskin dia bantu. Ya. Pada anak yatim juga. Itu namanya tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya. Iya. Tuh. Hah? Kejauhan. Oh. Fil hadis sabit, dalam hadis yang sudah kuat sabit, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang sayang kepada orang lain maka dia akan disayangi oleh ar-rahman. Kata Nabi. Oleh karena itu irhamu man fil ardi. Kasihanilah, sayangilah semua yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Yang di langit akan mengasihani. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wal Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis lain, malam yarhamin nas la yarhamhullah. Saya ulangi, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Yang tidak menyayangi, orang yang tidak menyayangi sesama manusia, maka Allah tidak sayang kepadanya. Akhrajahu Syaikhan wa Tirmidzi an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wasabru yakunu aidan ala taatillah. Sabar juga mengandung arti tentang taat kepada Allah. Wa anil ma'asi, juga maksiat harus sabar. Taat kepada Allah sabar, maksiat sabar. Wa alal masaib wal balaya, juga musibah dan cobaan. Saya dulu sering bilang, sabar itu banyak. Dalam jihad sabar, apa itu artinya? Berani. Dalam taat itu perlu sabar. Apa itu? Bertahan. Dalam maksiat itu perlu sabar. Apa itu? Ngelawan. Melawan maksiat. Jangan turutin. Dalam musibah sabar, yaitu usaha. Sakit, cobaan, itu usaha mengatasinya. Itu makna sabar seperti disebutkan di sini. Warahmah ala ibadillah, apa ini? Tarakukul kalem. Sementara rahmah, kan ayatnya ada tuh, watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Rahmah ala ibadillah, kepada sesama hamba Allah adalah tarakukul kalem. Tarakuk, rakik. Rakik artinya halus, lembut hati kepada sesama. Wa man kana raqiqal qalbi, siapa yang hatinya lembut, atfu, apa ini? Alal yatim, atofa alal yatim wal miskin. Maka pasti dia menyayangi anak yatim dan orang miskin. Wastaksara min fi'lil khair bis sadaqah.
maka dia akan memperbanyak perbuatan baik, yaitu dengan bersedekah. Summa zakarallahu ta'ala jazaha la, kemudian Allah menyebutkan balasan mereka-mereka itu mubasyiran bihim, sebagai kabar gembira buat mereka. Faqala ulaika, iya, ulaika ashabul maimanah. Yang kayak begitu disebut golongan kanan. Ashabul maimanah. Iya. Ulaikal muttasifuna bihazi sifat. Artinya mereka adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini. Hum min ashabil yamin. Maka mereka itu disebut ashabul yamin. Wahum ashabul jannah. Selanjutnya mereka menjadi penghuni surga. Kama qala ta'ala wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kasirah la maqtu'ah wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah al-waqi'ah. Nah ini saya banyak kata sulit ini. Itulah yang disebut ashabul yamin dalam surat al-waqi'ah, ya. Fi sidrim makhdud. Sidr apa sidr? Puncak, ya. Sidratul muntaha. Ya, nanti kita lihat terjemahannya. Summa zakara addada haula lil muqaranah wal ibrah. Kemudian Allah menyebutkan lawan mereka dalam rangka memberikan perbandingan dan pelajaran. Faqala, maka Allah berfirman, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Sementara yang mereka-mereka yang kafir dengan ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Kenapa? Alaihim narum muqsadah. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang bergolak. Au ay walladzina jahadu bi ayatina tanziliyah. Artinya mereka-mereka yang ingkar terhadap ayat-ayat kami yang kami turunkan, yaitu Al-Quran. Wal ayat al-kauniyah adalah ala, dan ayat-ayat kauniyah, alam semesta, yang menunjukkan ala. Berikutnya ala, iya, ala kudratina, menunjukkan kekuasaan kami. Hum ashabus shimal. Mereka adalah kelompok kiri. Ya, kiri kanan banyak sekali sekarang ini. Ada yang suka Al-Quran, ada yang enggak. Wa alaihim narun mutabbaqah mughlaqah. Mutbaqah mughlaqah. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang berlapis-lapis dan ditutup. Washabus shimal hum ahlun nar. Dan ashabus shimal, golongan kiri, mereka adalah ahli neraka. Al-mas'umah, kama qala ta'ala, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wala karim. Al-waqi'ah lagi. Ya, segitu dulu Pak Jamal. Artinya kita lihat. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya pada pagi hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Silakan. Ibu Rois, barangkali. Jadi yang menarik tadi yaitu orang-orang yang mengingkari nikmat Allah itu dianggap oleh Allah aneh, heran. Apalagi yang merasa kaya dengan dunianya terus digunakan untuk menghalangi dakwah, seperti halnya terjadi di zaman kita sekarang. Allah luar biasa aneh. Pertama anehnya,
baru segitu udah merasa kaya. Baru punya jabatan segitu udah merasa paling kaya, paling kuasa. Baru punya kuasa segitu sudah beranggapan, berkeyakinan nggak ada yang bisa meruntuhkannya. Ya kan itu isinya. Isinya kayak begitu. Akhirnya apa kata Allah? Allah tunjukkan. Tuh saya kasih mata kamu. Kamu bisa bayar berapa itu? Gitu soalnya. Satu itu baru satu sisi. Itu kami kasih lidah. Kamu bisa ngomong. Itu dikasih bibir. Udah lebih dari itu kami tunjukkan. Kasih akal kami tunjukkan 2 jalan. Ya, nah, ketika Allah menyebut 2 mata, lidah, bibir, akal, bukan hanya sekedar ingin membandingkan, ingin mengkat kesombongan mereka akan kekayaan duniawinya, tetapi juga pada saat yang sama Allah menjadi heran, kenapa nggak dipakai untuk bersyukur? Itu heran. Udah, akhirnya selesai Allah menunjukkan kuasanya setelah membantah anggapan dan keyakinan mereka kayak begitu, tak ada yang mampu meruntuhkannya. Udah, emang dasar manusia di dunia, di akhirat nanti cuma ada 2 golongan yang disebut ashabul yamin sama ashabus simal. Ashabul yamin yaitu nanti di surga, ashabus simal ya di neraka. Nah, mudah-mudahan kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang ditunjuki untuk menjadi kelompok golongan orang-orang yang ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan barangkali ada yang mau nambahkan pengalaman masuk ashabul yamin apa ashabus simal. Malu hati deh. Sebab luar biasa Pak Edi. Hidup sekarang ini luar biasa dilema. Percaya apa enggak? Iya. Berita berseliweran. Percaya salah, enggak percaya salah. Dilema luar biasa. Dilema sederhana. Ada yang lebih dahsyat membuat kita sesat atau tidak. Maka seolah-olah Nabi sudah memprediksi keadaan seperti ini. Di mana umatnya yang iman kepadanya berada dalam kondisi membingungkan dan dia sadar betul pada waktu itu nanti akan bingung, maka udah dia berkata, taraktu fikum amrayn. Ya, aku warisi kepada kalian 2, Al-Quran dan Sunnahku. Kalian tak akan sesat. Gitu seolah-olah. Seolah-olah Nabi tahu, bukan seolah-olah, emang benar tahu dan terjadi. Ketika kita bingung, yang mana yang ulama? Iya atau tidak? Karena ulama, ini ulama. Oh, udah kembali ke Al-Quran. Al-Quran berkata, jadi nggak sesat kita. Apa kata Al-Quran? Innama yakhshallah min ibadihil ulama, yang udah kita bahas dalam qasar innama. Mana itu ulama? Ulama batasannya yang takut kepada Allah. Allah kan nggak pernah ketemu. Itu cerminan dari ungkapan takut kepada Al-Quran. Maka fenomenanya ada yang oposan kepada Al-Quran. Iya atau tidak? Nggak suka sama Al-Quran. Ada yang suka. Kan gampang. Itu yang ulama adalah yang takut kepada Al-Quran. Yakni mengamalkan. Mana perintahnya, mana larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Edi sendirian, Pak Edi ya. Ini sebelahnya ibu-ibu semua ini. Wah. Iya. Ada lagi, boleh. Ustadz mau nanya Ustadz. Oh, ini dia. Ada makhluk halus. Apa namanya? Bedanya kan kalau di Al-Balad kan Allah bersumpah langsung la ukusimu gitu Ustadz. Dan di surat lainnya nggak la ukusimu tapi apa kayak wal fajar ya, wal fajar, wal asr gitu. Itu apa bedanya Ustadz ya? Oh, bagus.
Ini siapa yang ngajarin sih nanya begini? Hah? Saya apa susah-susah dikit jawab. Besok bayar utang ya? Iya. Terus dia masih ragu. Masih ragu lawan bicaranya. Karena ragu, maka dia berkata, demi Allah. Itu beda. Tapi kemudian bukan demi Allah yang dia bilang, sumpah. Tuh kan itu aja bedanya. Ya apa tidak? Pak Jamal besok mampir di rumah ya. Iya. Benar. Demi Allah. Tuh, wallahi. Wasyamsi wal qamari wal laili wan nahar. Tapi Pak Jamal nggak bilang begitu. Sumpah. Bedanya segitu doang, Bu. Yang sumpah yang untuk lebih meyakinkan gitu, Ustaz. Enggak juga. Sumpah. Tapi maksudnya Kalau ini baru balaghahnya nih. Kemarin udah belajar balaghah. Kalau wallahi kategorinya insya karena sumpah. Tapi kalau sumpah uksimu itu bentuknya khobar. Kalam khobar. Aku bersumpah. Itu bentuknya khobar. Boleh saya beri ilustrasi. Masuk ruang ber-AC. Ada tulisan dilarang merokok. Itu informasi. Tapi kalau bentuknya jangan merokok, itu insya. Belakang rumah, jangan buang sampah di sini. Itu bentuknya insya, karena larangan langsung. Tapi buang lagi, diganti tulisannya. Yang buang sampah di sini anjing. Tuh, ngasih tahu. Tapi maknanya sama. Yaitu larangan. Iya. Dalam konteks lebih tinggi ilustrasi tadi yang jangan buang sampah ama. Buang sampah di sini anjing mana lebih tinggi? Hah? Di sini anjing. Nah, itu biasanya anjing yang paham. Loh kan kalau saya nggak paham. mendingan nggak ngomong. Emang enak. Iya benar. Gitu. So, ibu artinya ibu nggak salah lah nggak jawab. Udah tahu, udah diduga. Udah tahu. Udah lebih tinggi lagi tuh balaghah. Nggak jawab. Kayak gitu. Jadi kalau kita mampu memposisikan diri kepada yang lain itu jauh lebih tinggi. Contoh umpamanya mampu memposisikan diri sebagai Allah saja ketika membaca ayatnya, kan itu sebuah ketinggian tertentu. Memposisikan Al-Quran itu sebagai langsung bercerita, berkata, berdialog dengan Allah, bagus apa enggak? Bagus. Itu yang tadi sampai, itu namanya ittihad. Seorang sufi ketika mampu memposisikan dirinya seperti binatang, maka binatang itu akan lemah lembut kepadanya. Nah, coba ada zikir luar biasa di sebuah radio setiap pagi diapain itu dibaca, dan kalau dipahami apalagi sudah bagian dari darah daging, dia masuk ke kebun binatang buas umpamanya, itu akrab karena zikir yang dibaca, zikir sampai kepada Allah. Allah memiliki semuanya termasuk binatang buas, binatang berbisa menjadi temannya.
atas kehendak Allah. Itu bagus. Iya, jadi Butuh keyakinan tingkat tinggi tuh kayak gitu ya Ustaz. Zikir oh kayak gitu. benar. Jadi bukan kita membitatangkan diri kita, bukan. Tapi mampu menyatukan diri kita dengan Dia, itu kan tak mungkin tanpa Allah. Berarti hakikatnya kita menyatu dengan Allah. Maka Allah menjadi menyatu dengan kita. Kalau konsep tasawufnya Ibnu Arabi itu namanya wihdatul wujud. Bahasa baratnya panteisme. Kalau konsepnya Abu Yazid Al-Bustami namanya ittihad, udah menyatu dengan Allah. Kalau konsepnya Al-Hallaj namanya Al-Hulul, udah mengambil tempat Allah di diri kita. Tuh. Kalau konsepnya Imam Ghazali namanya ma'rifah, udah kenal betul dengan Allah. Kalau konsepnya Robi'ah Adawiyah namanya mahabbah. Itu konsep tasawufnya cinta. Udah menyatu luar biasa, nggak apa-apa. Saya masuk neraka, yang penting kau ridho. Jadi bukan mahabbah lagi, ridho. Ridho. Ya Allah a'lam bishawab. Kita sebenarnya punya potensi itu. Kita tahu ketika kucing lagi lapar, dikasih, apalagi rutin, maka dia menjadi kenal kita. Ketemu di jalan dia ngikutin kita. Itu cikal bakal potensi itu. Ya atau tidak? Tuh. Cuman nggak enak juga. Contohnya anjing, biasanya kucing yang enak. Iya, silakan ada lagi. Satu lagi Ustaz. Boleh. Heeh. Iya, silakan. Yamin sama maimanah itu sama kan artinya gitu Ustaz. Cuma maksudnya dari nahwu apa segi sorof apa gimana gitu Ustaz. Maksudnya ada Ya. ini yang perbedaan. Beda polanya aja. Oh, tapi sama-sama sifat gitu. Sama. Masdar ya. Maimanah berarti bisa ditarik ke masdar mimi. Maf'alah. Makrobah. Matrobah. Makbaroh. Maskanah. Maimanah. Tuh. Nah, bentuknya isim apa itu? Isim makan boleh, isim maf'ul boleh, isim zaman boleh, terus bermakna masdar. Kanan. Ada lagi yang lain. Bagus. Mahya, hayat sama. Maut sama mamat. Iya. Berarti suka dipakai untuk kesesuaian bunyi akhir ayat gitu ya, Bel? Nah, ada pertimbangan itu. Iya. Ya, syukur Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Jamal. Baik, Ada. nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 8:55 menit. Maka kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menambah ilmu kita, keimanan tentunya, dan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Terima kasih. ya semuanya.